Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita pagi hari ini boleh datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sehat. Saat kita sehat kita boleh memuji Tuhan, kita boleh datang menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita datang pada Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan, kemurahannya dan kebaikannya selalu melingkupi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan selalu Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, bangsa kami sedang mengalami Tuhan musibah Tuhan. Pandemi COVID-19 ini Tuhan sangat mencekam Tuhan, sehingga kami Tuhan merasa khawatir dan kami merasa ketakutan Tuhan. Tapi kami Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan, iman yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki anak, dan kami bangga Tuhan kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Di saat Tuhan badai itu datang Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian Tuhan, penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami mau bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, turunlah sukacita surga atas-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan Tuhan melompat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sampai saat ini kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan, biarlah kemuliaan Tuhan atas setiap kami semua. Bukan bagi
lebih daripada kemudahan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita bersyukur, kita sehat, kita boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari saya undang, kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman akan menjadi setiap pegangan, pembelajaran bagi setiap kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi kehidupan,
yang semakin hari semakin sulit. Tapi ingatlah saudara, firman Tuhanlah yang menguatkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu, kami kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Tuhan, belas kasih-Mu. Amin ya Yesus. Yang pertama nyata dicurahkan atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Atas kami ampunilah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami, Allah yang telah menuntun dan menyertai kami, sehingga kami ada sekarang semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan karena walaupun kami tidak dapat berhimpun dalam satu tempat untuk beribadah, kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan sediakan sehingga kami sama-sama boleh secara daring bersekutu, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Tuhan memenuhi dengan hikmat, kekuatan, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan sebaik mungkin. Dan kiranya Tuhan menjamah hati kami, membuat hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga ketika firman itu jatuh dalam hati kami, firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah banyak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya terus berharap, walaupun saya tidak bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua PPKM, dan setelah setahun yang lalu kita PSBB, kita merasakan 2 minggu belakangan ini pembatasan yang serupa diterapkan dengan nama yang berbeda, yaitu dengan nama PPKM. Banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, termasuk dalam bidang pekerjaan, sekolah, keagamaan, semuanya mengalami pembatasan. Dulu kalau semuanya bisa dilakukan secara langsung, sekarang harus dilakukan secara online atau virtual. Dan situasi-situasi ini membuat hidup kita semakin sulit, semakin susah. Dan karena COVID-19 ini juga kita lihat banyak orang-orang yang terjangkit virus ini. Bahkan orang-orang yang tidak terjangkit pun juga mengalami kesusahan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ekonominya mulai turun, orang-orang depresi, orang-orang stres. Karena situasi yang makin sulit sekarang ini. Dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan dari kesulitan, bertahan dari kesusahan sekarang ini. Dan hari ini kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kesulitan atau kesusahan hidup. Mari kita sama-sama belajar dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ke-6. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-6. Judul perikop di sana dikatakan Lazarus dibangkitkan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Jadi dari teks yang kita sudah baca ini kita akan belajar 3 kebenaran yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan. 3 kebenaran yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh orang percaya. Kebenaran yang pertama adalah bahwa penderitaan juga bisa dialami oleh orang yang dikasihi Allah. Ayat yang kelima di sana dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Kita diperkenalkan kepada satu keluarga dengan 3 anggota, yaitu Marta, Maria dan Lazarus. Siapa keluarga ini? Kalau kita baca Injil-Injil yang lain, kita baca di Injil Lukas pasal yang 10 misalnya, di sana dijelaskan bahwa Marta adalah perempuan yang pernah membuka rumahnya bagi pelayanan Yesus. Dan kemudian ia memberikan tenaganya sibuk untuk melayani. Sedangkan Maria adalah perempuan yang duduk diam untuk mendengarkan Yesus berkhotbah dan mengajar. Bahkan di ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur yang berharga dan menyekanya dengan rambutnya. Kita tahu bagi seorang wanita bahwa rambut adalah sama seperti mahkota.
Tapi kita lihat di sini bahwa Maria tidak segan-segan menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa kedua perempuan ini, Maria dan Marta, adalah perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Lalu siapa Lazarus? Siapa Lazarus? Lazarus adalah saudara mereka berdua. Dan walaupun dari teks kita tidak mengetahui apa yang pernah Lazarus lakukan bagi Yesus, tapi kita percaya bahwa Lazarus sendiri pasti tipe orang yang sama seperti saudari-saudarinya. Pasti Lazarus adalah orang yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan Yesus memang mengasihi mereka bertiga. Yesus memang mengasihi mereka bertiga. Bukan berarti Yesus mengasihi mereka bertiga dan tidak mengasihi yang lain, bukan. Tapi tampaknya di sini penulis kitab sengaja mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi mereka. Untuk apa? Untuk menekankan bahwa keluarga ini, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus punya hubungan yang dekat dan erat dengan Yesus. Jadi keluarga ini bukan keluarga yang biasa. Keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan, mengabdikan diri bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan punya hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada keluarga ini? Di ayat yang ketiga di bagian akhir dikatakan bahwa Tuhan, Dia yang engkau kasih sakit. Tuhan, Lazarus yang engkau kasih sakit. Yang dialami oleh keluarga yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan adalah bahwa ternyata Lazarus yang mengasihi Tuhan ini diizinkan Tuhan untuk sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa. Sakit keras, sakit yang parah, sakit yang berat. Karena kita akan tahu dari ayat-ayat berikutnya bahwa dari sakitnya ini 2 hari kemudian ia akan mati, ia akan meninggal karena penyakitnya. Kurang apa keluarga ini? Mereka melayani Tuhan, mereka mengabdikan dirinya bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi apa yang mereka hadapi sekarang? Mereka sekarang menghadapi kepedihan, kesedihan karena saudaranya yang sakit keras. Saudaranya yang sakit keras. Kita lihat di sini bahwa bahkan keluarga yang mengasihi Tuhan sekalipun bisa mengalami yang namanya kesusahan ataupun penderitaan. Kita belajar bahwa bahkan anak-anak Tuhan terbaik sekalipun bisa mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan. Penderitaan memang tidak luput bahkan kepada anak-anak Tuhan terbaik sekalipun. Itu sebabnya jangan pernah berpikir ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan, kita memutuskan untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan kita terus berusaha menjaga kehidupan kita untuk dekat dan erat dengan Tuhan. Kemudian kita akan terbebas dari yang namanya sakit penyakit, terbebas dari yang namanya masalah pergumulan, terbebas dari yang namanya kesusahan. Enggak. Hidup kita tidak terbebas, tidak kebal dari yang namanya kesusahan, bahkan penderitaan. Jadi ikut Tuhan tidak serta-merta membuat hidup kita nyaman, sejahtera, dan nikmat tanpa mengalami penderitaan. Enggak, kita tetap saja tidak kebal dari yang namanya kesusahan. Dan saya percaya bahwa gereja pasti memiliki orang-orang semacam ini. Gereja pasti punya orang-orang yang setia, sama seperti Maria, Marta, dan Lazarus yang setia kepada Tuhan. Pasti gereja ada orang-orang seperti ini yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Bahkan mungkin itu kita. Mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga memberikan diri kita untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kita menyediakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kita terus menjaga kehidupan kita untuk dekat dan intim dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, melalui saat teduh, melalui mesbah doa. Mungkin kita sudah terus berusaha mengasihi Tuhan dengan apapun yang kita mampu. Tapi walaupun kita terus mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita akan terus bergumul dengan yang namanya masalah dan tantangan sepanjang hidup kita. Saya ingat pertengahan November yang lalu, saya ada di Solo setelah seminggu sebelumnya saya berada di Jogja untuk menyelesaikan proposal penelitian tugas akhir saya. Saya sudah seminggu di sana untuk menulis atau mengerjakan proposal penelitian tugas akhir saya.
Kemudian saya pulang ke Solo, tapi ternyata saya pulang ke Solo dengan membawa gejala. Saya batuk, saya meriang, saya kehilangan indera penciuman, dan tenggorokan saya sakit. Hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk periksa ke dokter, saya di swab dan hasilnya menunjukkan bahwa saya positif COVID-19. Saya berpikir, Tuhan, kenapa saya diizinkan mengalami hal seperti ini? Kenapa saya diizinkan mengalami COVID-19 di saat saya sedang menulis proposal penelitian untuk tugas akhir saya? Padahal kita tahu bahwa tahun pertama Corona masuk Indonesia, Corona dianggap sebagai penyakit yang mengerikan, menakutkan. Kita tahu bahwa di tahun pertama orang-orang yang terkena Corona dianggap aib. Banyak kejadian nakes diusir dari rumahnya. Orang yang terkena Corona kemudian meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan tertentu. Karena Corona dianggap sebagai penyakit yang menakutkan, mengerikan. Dan ketakutan-ketakutan seperti itu juga saya alami ketika saya mengalaminya sendiri. Saya terkena COVID-19, saya juga mengalami ketakutan yang sama. Saya pernah satu ruangan dengan seorang bapak-bapak yang 3 minggu tidak bisa pulang ke rumah karena keadaannya bukannya semakin baik, malah semakin buruk, sehingga ia bernafas saja harus kadang-kadang memakai alat bantu. Bahkan saya pernah suatu hari di depan kamar saya ada peti mati, saya kaget bukan kepalang, mengira bahwa itu untuk saya, tapi ternyata itu untuk penderita yang lain yang sudah meninggal. Saya mengalami ketakutan yang sama. Dan saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan kena penyakit corona, penyakit COVID-19? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan saya ingat kembali satu teks firman Tuhan di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan memang mengizinkan itu terjadi semata-mata karena kasih-Nya. Tuhan mengizinkan penderitaan, kesusahan, masalah, tantangan, pergumulan hidup menerpa kita semata-mata karena apa? Karena kasih Bapa menginginkan kita anak-anaknya untuk bertumbuh dan belajar. Dan itu kebenaran yang kedua, bahwa penderitaan membuat kita bertumbuh. Dan saya ulangi, kebenaran yang kedua adalah penderitaan membuat kita belajar beriman. Penderitaan membuat kita belajar beriman. Di ayat yang ke-4 sampai ke-6 di sana dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Maria dan Marta mengabarkan kepada Yesus, Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi malah dari penyakit itu nama anak Allah akan dimuliakan. Tapi tampaknya kontras sekali perkataan Yesus dengan apa yang dilakukan Yesus. Di ayat yang ke-6 kita tahu bahwa setelah mendengar kabar itu, Yesus tidak segera bergegas untuk menolong Lazarus. Ia tampaknya menunda-nunda. Ia tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menolong Lazarus. Padahal kita tahu bahwa Maria dan Marta tentu tahu betapa berharganya waktu. Apalagi saudaranya sakit keras. Sekarang ini kita menghadapi bahwa obat untuk COVID-19, obat untuk gejala COVID-19 kian langka. Tabung oksigen kian langka juga. Banyak kamar di rumah sakit penuh karena angka COVID-19 yang semakin tinggi. Sehingga orang-orang kalau udah kena COVID-19 sangat sulit untuk mendapatkan kamar. Dan ketika itu terjadi, ketika ada anggota keluarganya yang kena COVID-19, saya percaya bahwa semua anggota keluarganya akan buru-buru bergegas supaya apa? Supaya anggota keluarganya ini bisa segera ditangani dan mendapatkan pertolongan. Pasti mereka bergegas, mereka pasti sangat menghargai waktu, dan mereka pasti buru-buru. Dan saya yakin dan percaya bahwa kegelisahan yang sama juga dialami oleh Maria dan Marta. Saudaranya sakit keras, Lazarus sakit keras. Saudaranya yaitu Lazarus sekarat, hampir mati. Tapi yang hanya bisa mereka lakukan adalah datang kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus. Namun setelah diberitakan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit,
Yesus mengulur-ulur waktu. Yesus kelihatan menunda-nunda. Maria dan Marta hanya bisa menunggu Yesus datang. Itu yang hanya bisa mereka lakukan. Mereka menunggu dan mereka pasti menunggu dengan rasa gelisah. Mereka pasti menunggu dengan rasa resah. Mereka ingin Lazarus segera disembuhkan, ditangani, mendapatkan pertolongan, tapi Yesus tidak segera datang. Itu yang kita lihat dari cerita ini. Kenapa? Kenapa Yesus melakukannya? Kenapa Yesus tampaknya kurang peduli dengan Lazarus? Apakah Yesus tidak peduli dengan kesembuhan Lazarus? Apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus? Kenapa Yesus menunda-nunda? Kenapa Yesus mengulur-ulur waktu? Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan Yesus ini semata-mata dilakukan untuk apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi tindakan Yesus mungkin terlihat mengulur-ulur waktu, menunda-nunda bukan karena ia tidak peduli dengan Lazarus, bukan. Tapi ia melakukannya semata-mata supaya apa? Supaya mereka semua belajar percaya. Supaya mereka semua belajar beriman. Itu yang semata-mata dilakukan Yesus. Supaya mereka semua belajar. Ujian ini menimpa Maria, Marta. Ujian ini menimpa keluarga ini. Bahkan mungkin ujian yang sama, ujian akan kesulitan, ujian akan kesesakan juga menimpa kita. Dan kenapa? Kenapa Tuhan melakukannya? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi ini? Kenapa Tuhan mungkin mengizinkan kita kesulitan dalam pekerjaan kita? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dalam pendidikan kita? Kenapa? Kenapa Tuhan tega melakukan ini semua kepada kita? Bukan karena ia tidak peduli kepada kita. Tapi ia melakukannya semata-mata hanya karena ia ingin kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman dan di dalam kesetiaan. Jadi itu intinya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi karena ia begitu mengasihi kita sehingga ia membuat kita belajar untuk beriman, bergantung kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Tuhan tidak segera menolong kita? Kenapa Tuhan tidak segera menyertai, campur tangan untuk mengangkat masalah kita? Cek diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam iman? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan? Tuhan melakukannya semata-mata karena ia ingin membuat kita bertumbuh dalam iman dan dalam kesetiaan. Itu kebenaran yang kedua. Bahwa penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan membuat kita belajar beriman. Dan kebenaran yang ketiga dan yang terakhir dari khotbah saya pada hari ini adalah bahwa penderitaan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Penderitaan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Singkat cerita, Yesus tiba ke Betania, tapi sudah terlambat. Lazarus sudah 4 hari terbaring dalam kubur. Ia sudah meninggal selama 4 hari. Sehingga Maria dan Marta ketika bertemu dengan Yesus yang terlambat, mereka berdua berkata di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-32, mereka berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu yang dikatakan oleh mereka berdua. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan singkat cerita, Yesus kemudian pergi bersama Maria, Marta, dan banyak orang Yahudi juga untuk pergi ke kubur Lazarus. Dan kemudian kita perhatikan di ayat yang ke-39 sampai 45. Di sana dikatakan ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat yang ke-45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melaut Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Mereka yang menyaksikan menjadi percaya. Kita melihat di sini betapa memilukan di awalnya ketika semuanya berjalan dengan berantakan, semuanya berakhir karena Yesus tidak hadir di sana. Nampaknya demikian. Tapi kita tahu bahwa tindakan menunda Yesus dilakukannya bukan karena ia tidak peduli, tapi dilakukannya karena ia mengasihi. Kasih Yesus adalah kasih yang mengutamakan kebaikan yang kekal daripada kebaikan yang sesaat. Kita mungkin sering berusaha memuaskan perasaan orang lain dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Tapi kasih Yesus kepada anak-anaknya tidaklah demikian. Alih-alih memberikan apa yang anak-anaknya inginkan, Yesus memberikan apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka butuhkan. Dia menahan belas kasihan yang lebih rendah untuk memberikan yang lebih besar. Sehingga alih-alih membangkitkan Lazarus dari ranjang sakit penyakitnya, ia membangkitkan Lazarus dari kubur kematian. Apa yang dianggap oleh Maria dan Marta sebagai keterlambatan, ternyata bagi Yesus bukanlah sebuah keterlambatan. Sehingga kita melihat di sini mujizat yang lebih besar mendatangkan dampak yang lebih besar. Ayat yang 45, banyak orang yang menyaksikannya menjadi percaya. Saya membayangkan mungkin ketika Yesus melakukan apa yang Maria dan Marta inginkan, yaitu menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakitnya. Saya percaya bahwa dampaknya mungkin tidak sebesar ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mujizat yang lebih besar mendatangkan dampak yang lebih besar. Tapi harganya apa? Harganya harus bersabar. Harus bersabar menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita mungkin belum melihat pertolongan Tuhan, kita sudah berharap, kita sudah membawa kepada Tuhan masalah pergumulan kita sudah berdoa meminta Tuhan menolong kita, dan mungkin sekarang kita belum melihat pertolongan Tuhan. Mari kita menanti-nantikan dengan penuh kesabaran. Mari kita menanti-nantikan Tuhan bukan dengan gelisah, tapi dengan penuh harap. Karena Yesaya pasal 40 ayat ke-31 di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menunggu dengan gelisah, kalau kita menunggu dengan resah, saya yakin kita akan stres sendiri, kita akan lelah dan kita akan capek. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harap, firman Tuhan katakan bahwa kita akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi marilah kita menanti-nantikan dengan penuh harap. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kalau mungkin kita berpikir, oh sudah terlambat Tuhan, nasi sudah menjadi bubur, keadaannya kian parah dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini. Enggak. Tidak ada kata yang terlambat bagi Tuhan. Ia tahu apa yang ia kerjakan. Dan saya percaya ketika waktunya Tuhan menolong kita, dampaknya akan jauh lebih besar. Ketika tiba waktunya yang menolong kita, kita akan melihat dan kita akan semakin kagum dengan Tuhan, dan kita akan semakin memuliakan Tuhan dengan apa yang ia kerjakan. Jadi apapun kesulitan atau apapun penderitaan yang kita hadapi sekarang, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah percaya bahwa Tuhan punya waktu dan rencananya pasti rencana yang terbaik. Belajarlah beriman, walaupun situasinya makin sulit, ia menginginkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman. Ia tidak menginginkan kita stuck di dalam iman kita, tapi ia ingin kita bertumbuh terus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Kita mungkin tidak mengetahui rancangan Tuhan dan waktu Tuhan, tapi yakinlah bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kebaikan Tuhan,
Ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kita. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, berharap kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika waktunya kelak Tuhan menolong kita. Ketika waktunya Tuhan menyingkapkan kepada kita di hadapan kita perbuatannya, kita akan semakin kagum dan kita akan semakin memuliakan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami diingatkan kembali bahwa penderitaan apapun yang kami alami, kesulitan atau kesusahan apapun yang kami hadapi sekarang, semata-mata Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mengasihi kami, karena Engkau menginginkan kami bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman dan percaya dan setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Ajar kami menanti-nantikan Engkau dengan penuh harap, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu dan waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, kiranya Tuhan terus menolong mereka, kiranya Tuhan terus memberkati mereka di keadaan yang makin sulit ini. Ajarlah kami semua untuk terus bergantung dan berharap pada Engkau. Berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak cucu-cucu mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka. Kami serahkan kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus melindungi, menyertai dan memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan kemudian, Tuhan membuatnya berhasil dan Engkau boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.